metode Queen-McCluskey ini. Ya ini ya. Jadi metode peta Karnaugh ini atau Karnaugh map itu tidak efisien untuk jumlah peubah yang banyak. Jadi untuk peubah yang lebih dari 6 misalkan, lebih dari 5 aja sudah rumit, lebih dari 4 aja sudah rumit. Ukuran petanya semakin besar, sangat besar itu ya. Nah, dan metode peta Karnaugh ini ditekannya di sini lebih sulit diprogram dengan komputer. Karena apa? Karena diperlukan pengamatan visual. Nah, kayak metode aljabar tadi, diperlukan pengamatan visual. Jadi pakai analisis manusiawi gitu ya. Mana yang harus diringkas, mana yang harus dihilangkan gitu. Nah, alternatifnya adalah metode Queen-McCluskey ini, teman-teman. Nah, metode ini mudah diprogram. Jadi kalau kita mau bikin programnya, bikin program komputer nanti menggunakan apa Anda sekarang mungkin diajari C atau mungkin nanti pakai Python gitu ya dan sebagainya, itu lebih mudah karena polanya atau aturannya jelas ini. Aturannya jelas atau langkah-langkahnya gitu ya, atau algoritmanya jelas. Ini ya. Sehingga dia mudah untuk dibuat program komputer. Nah, bagaimana? Ini dulu ya, sejarahnya dulu. Ini ditemukan oleh 2 orang, teman-teman. Sebagian literatur, sebagian buku menyebutnya dengan metode tabular. Karena ini menyerupai tabel gitu ya, ada tabel-tabelnya. Jadi ada yang menyebut tabular minimization gitu atau meminimalkan dengan tabel. Ada yang menyebut Queen-McCluskey minimization. Nah, ini ditemukan gabungan dari 2 orang ya. Yang pertama ini Wilfred Orman Quine. Nah, ini ya. Ini yang dari Queen-nya ini ya. Kemudian yang kedua ini Edward G. McCluskey ini. Yang pertama dia ahli apa ini? Ahli penyederhanaan fungsi logika juga. Ini ya orang ini juga berarti. Orang matematik ini ya. Yang kedua ini profesor di bidang teknik elektro malah ini dan ilmu komputer yang Mbah McCluskey. Mbah ya ini karena beliau ini hidupnya sudah tahun lama ini. Yang Quine ini hidupnya tahun sekitar 50-an. Yang ini kan 1908 sampai 2000 ini. Kalau Edward G. McCluskey ini beliau hidupnya sejaman lah dengan yang ini, dengan yang Quine ini. Ini dulu terbitnya jurnal mereka itu tahun 52, 55 sama 56. Nah, ini kita baru awal-awal kemerdekaan ya. Mereka sudah pikir penyederhanaan fungsi kebenaran atau fungsi logika. Saya mengambil slide-nya dari ini ya, teman-teman, sumbernya. Ini karena panjang kalau saya bikin slide. Angkanya itu panjang sekali ya, rumit nanti. Nah, ini ya. Anda fokus dulu ini. Karena kalau luput satu itu, Anda ngantuk di dalam 1 slide, 2 slide nanti bingung karena ini tadi ya. Algoritmanya sudah jelas tapi perlu teliti. Langkahnya cukup panjang. Nah, ini ya, kita mulai teman-teman. Jadi langkahnya gini, yang pertama, membuat persamaan Boole atau fungsi Boolean ke dalam bentuk standar sum of minterm. Sum of minterm itu sum of product ya, SOP. Jadi dibuat ke SOP dulu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, jika memungkinkan, eliminasi sebanyak mungkin literal. Jadi ini sederhanakan dulu gitu. Jadi sebelum kita menyederhanakan dengan Queen-McCluskey method ini sederhanakan dengan langkah aljabar dulu. Kayak tadi itu. Kalau ketemu bentuk seperti ini kan bisa jadi X gitu. Supaya apa nanti? Supaya lebih mudah ke depannya. Lebih cepat metode ininya nanti. Karena kalau awal sebenarnya ada yang bisa disederhanakan secara manual tapi tidak di manual dulu, langsung semua ditabular nanti ya bisa sih, tapi semakin panjang nanti metodenya. Ya, jadi semisal memungkinkan sederhanakan dulu secara manual dulu. Ini gunakan ini kok typo ini ya. Gunakan frame implicit chart untuk memilih minimum set of frame implicit. Nanti saya jelaskan ini apa sih itu. Tidak sekarang ada nggak mudeng juga. Oke, kita mulai. Anda masih fokus ini? Halo? Masih, Pak. Masih. Oke, masih ya. Ini karena perlu fokus ini. Ini teman-teman, yang dimaksud frame implicit itu apa ini? Jadi, ini metode penyederhanaannya gini. Kalau kita menemukan ini,
menemukan ada dua term, misalkan ini ya, ini sama ini, hanya selisih satu literal yang berbeda ini sama ini, nah ini, maka yang berbeda itu bisa dihilangkan, dikasih tanda underscore ini atau tanda apa namanya strip gitu ya. Ini kan ingat, lihat ini ya. Ini kan 101 ini. 101. Ini 101. Nah ini. Lah ini kan sama ini. Yang saling kali dengan saling kali ini, yang berbeda kan cuma ini. Lah yang berbeda itu hilang. Jadi yang hilang adalah yang berbeda. Tapi ingat, kalau perbedaannya yang bisa hilang itu hanya satu saja. Jadi kalau nanti ini 1011 misalkan, kemudian ini 1000 lah ini. Nah ini yang berbeda dua ini. Ini berbeda, ini berbeda. Ini nggak boleh dihilangkan. Nggak boleh jadi seperti ini, nggak boleh. Jadi yang boleh hilang itu kalau perbedaannya hanya satu. Contohnya ini. Ini sama ini boleh hilang. Maka dikasih tanda ini, hilang. Seret gitu. Ini dulu, paham dulu nggak ini? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Nah itu yang pertama dulu. Anda pernah dapat ini nggak sebelumnya? Sudah belum? Belum ya. Oke. Lah berikutnya teman-teman, kalau sudah maka kedua term tersebut dapat digabungkan. Jadi tadi ya intinya ini sama ini gabung menjadi ini. Nah, ini kan awalnya dua term itu. Ini sama ini kan dua term gabung menjadi satu term ini. Tapi belakangnya dikasih seret gitu. Dikasih apa namanya tanda strip atau underscore gitu ya, garis bawah gitu, untuk menandai bahwa sebenarnya ini karena kalau nggak dikasih tanda ini nanti dikira dia 3 literal, dikira cuma 3 variabel ABC, padahal kan fungsinya fungsi 4 variabel. Jadi biar tetap tahu kalau dia fungsi 4 variabel, tetap belakang tadi yang hilang dikasih tanda gitu ya. Nah ini contohnya, ini sama ini tadi tidak dapat digabungkan. Kenapa? Karena ini yang sama, ini sama AB ya, AB sama, aksen B, ini aksen B lah ini. Karena dua yang berbeda, ini beda, C aksen C, ini D aksen, ini nggak boleh digabungkan. Kenapa? Karena tadi perbedaannya ada dua. Jadi ingat, pokoknya yang bisa digabungkan kalau bedanya hanya satu, itu ya. Itu. Nah, sekarang ini kita masuk ke contoh teman-teman. Anda harus fokus ya. Ini contohnya, ini padahal baru fungsi 4 variabel ini, F, A, B, C, D kan ini, variabelnya atau literalnya hanya 4, A, B, C, D. Kalau fungsi 4 variabel teman-teman, kemungkinan barisnya itu kan ada 16 kan ya, ingat kemarin. Kalau fungsinya fungsi 2 variabel gitu, A, B, itu kan barisnya berarti kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti dia 4 baris kan, 4 baris kombinasinya kan. Kalau A, B, C itu kemarin, ini yang sering kita gunakan kemarin di gerbang logika dan rangkaian logika itu kan 2 pangkat 3, berarti kan ada 8 baris. Maka nanti kode barisnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kode barisnya. Nah, kalau fungsinya F, A, B, C, D, kan ini 4 literal tuh, 4 variabel. Berarti kan 2 pangkat 4 barisnya. Ini kan sama dengan 16, berarti kode barisnya kan 0 sampai 15. Nah, jadi dia, kalau SOP ini sum of product, maka produk dari min-term-min-termnya itu sebanyak ini. Sebanyak maksimal 16 gitu ya. Di sini banyak banget nih. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Luar biasa ya. Jadi banyak sekali ini min-termnya yang disuruh menyederhanakan. Nah ini kan rumit nih. Anda bisa sih menggunakan aljabar, tapi nanti butuh pengamatan visual yang jeli. Atau peta Karnoff juga butuh pengamatan visual yang jeli. Nah ini Pak, memangnya ini juga nggak butuh pengamatan yang jeli? Iya sih. Kalau masih digunakan manual gini, kita butuh pengamatan yang jeli. Tapi kalau Anda sudah paham algoritmanya, sudah paham jalannya logika metode Quine-McCluskey ini, nanti Anda bisa bikin programnya nanti. Jadi sehingga tinggal masukkan aja, inputkan fungsinya thread, itu jalan sendiri, nanti bisa langsung sederhana. Itu ya. Nah, tapi Anda perlu paham dulu ini langkahnya. Nah ini kita list ke bawah dulu ini teman-teman. Ini kita list ke bawah, ada baris mana saja yang muncul di dalam SOP ini, yaitu baris 0 ini,
baris 0, baris 1, baris 2, ada baris 5, baris 6, baris 7, baris 8, baris 9, baris 10, baris 14. Pak, kok nggak urut sih Pak gitu ya? Kok nggak urut Pak? Kok letaknya dibolak-balik? Nah ingat, ini langkah pertama yang perlu Anda pahami. Ini berarti. Group the midterm according to the number of ones in the midterm. Jadi kelompokkan midterm itu berdasarkan bilangan 1, banyaknya bilangan 1 gitu ya. Jadi ini kita kelompokkan ini. Jadi ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok 0 lah ya. Kelompok 0, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maksudnya apa? Di sini tidak, yang kelompok 0 itu yang tidak ada bilangan satunya. Yang 0000 ini. Nah, yang kelompok 1 itu yang angka satunya hanya ada 1. Jadi ini 1, 1, 1. Itu ya. Kelompok 2 itu yang angka satunya ada 2 ini. Ini 11, 0110, 101, 1010. Itu ya, jadi ada 2. Kelompok 3 itu yang bilangan satunya ada 3 ini. Ini kan 0111, 1110. Nah, itu. Pak, ini tahunya ini gimana, Pak? Ya kayak kemarin itu caranya berarti. Kita mengurutkan. Kalau ini ABCD, teman-teman. ABCD gitu ya. Nah, berarti kita urutkan nanti. Sebanyak 16 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aduh, nggak cukup. Sorry. Cukup. 15, 16. Nah, ini ya. Memang kalau biar nggak salah itu ditulis dulu. Sorry, separuhnya 1 ya. Kalau semua sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bawah berarti 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Kemudian yang B itu separuhnya yang depan kan. Berarti ini 4 kali 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti setelah 4, 4, 2, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Setelah itu tinggal 1, 1 kan berarti ini. Nah, gini. 0, 1 ya. Mulainya dari 0, mohon maaf. 0, 1, 0, 1. Aduh. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, ini baru 4 variabel ya. Baru 16 baris. Kok 5 variabel 32 baris. Nah, ini kalau kita kasih nama kan berarti ini baris ke-0 kan teman-teman. Baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5, baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9, baris ke-10, baris ke-11, baris ke-12, baris ke-13, baris ke-14, baris ke-15. Nah, ada 16 baris kan karena mulainya dari 0. Nah, ini tadi berarti baris 0 kan isinya yang ini paling atas ini, 0, 0, 0, 0 ini. Dan ini 1 ini mana? 1 berarti kan yang ini. Nah, ini 0, 0, 0, 1 kan ini sama ini. Nah, kemudian 2 itu ini 0, 0, 1, 0 di sini. 8 mana? 8 di sini. 1, 0, 0, 0 gitu ya. Awalnya nggak tahu juga ini. Awalnya pokoknya ditulis dulu aja, mana aja sih yang keluar tuh. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ini ditandai dulu semua sih. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Pokoknya itu nanti yang diambil. Lah baru dikelompokkan dari yang kita pilih ini, baru dikelompokkan sesuai banyaknya munculnya angka 1 gitu ya. Nah, sini kebetulan maksimal yang ada itu angka satunya cuma 3, berarti ini kelompoknya menjadi ini. Kelompok 0 itu yang angka satunya tidak ada. Kelompok 1 itu yang angka satunya muncul 1 kali saja. Kelompok 2 itu yang angka satunya muncul 2 kali. Kelompok 3 ini yang angka satunya muncul 3 kali. Ini langkah pertama dulu. Udah paham belum? Paham, Pak. Paham? Pak. Paham ya? Nah, Paham, Pak.
Sudah dikelompokkan, terus Anda kasih batas biar nggak bingung nanti. Antar kelompok itu Anda kasih batas ini, garis. Ini antar kelompok 0 dan kelompok 1 dikasih batas, dengan kelompok 2 dikasih batas, dengan kelompok 3 dikasih batas. Karena mereka beda kelompok. Iya, teman-teman. Nah, ini berikutnya langkahnya adalah mengcompare, jadi membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang bertetanggaan, adjacent group ini. Jadi kita bisa mengcompare antara kelompok yang bertetanggaan. Jadi nanti kelompok 0 kita compare dengan kelompok 1, kelompok 1 kita compare dengan kelompok 2, kelompok 2 kita compare dengan kelompok 3. Pak, kenapa antara 0 dengan 2 atau antara 0 dengan 3 tidak di-compare, Pak? Karena kalau tidak bertetangga, selisih bedanya itu langsung pasti minimal 2, teman-teman. Ini ya, cek ya ini ya. Kalau antara 0 dan 1 itu kan selisih bedanya kan satu nih, satu objek ini. Kenapa? Karena di sini tidak muncul satu sama sekali, di sini hanya muncul satunya satu buah. Nah, selisihnya kan cuma satu, jadi sangat mungkin ada yang bisa disederhanakan. Ingat ya, sangat mungkin bisa disederhanakan. Tapi kalau ini, kalau kelompok 0 dan kelompok 2 ini teman-teman, ini minimal perbedaannya kan dua objek. Ingat tadi syaratnya disederhanakan atau digabungkan tadi kan, jika perbedaannya hanya satu bit saja, satu bit atau satu objek. Sorry, saya tadi bilang objek ya. Padahal dalam komputasi itu pakainya istilahnya bit ya. Jadi kalau bedanya cuma satu bit bisa, tapi kalau lebih dari satu bit itu tidak bisa digabungkan. Jadi antara kelompok 0 dengan kelompok 2 jelas nggak bisa digabungkan, karena perbedaannya pasti 2 bit. Apalagi 0 dengan kelompok 3. Lebih nggak bisa digabungkan, karena perbedaannya 3 bit kan. Nah, jadi tadi, kalau bertetangga itu pasti perbedaannya 1 bit. Ya. 0 dengan 1 kan perbedaannya 1 bit. Kemudian antara kelompok 1 dengan 2 perbedaannya 1 bit, antara 2 dengan 3 perbedaannya 1 bit. Nah, gimana membandingkannya, compare-nya? Jadi harus satu persatu ini. Jadi ini, yang di merah ini ya, antara ini dengan ini. Nah, ini. Ini ada perbedaan, ada berapa perbedaan teman-teman? 1, Pak. Di bagian paling belakang ya. Belakang. Nah, paling belakang. Berarti yang ini bisa kita gabungkan ini, antara ini dengan ini bisa kita gabungkan dengan menghilangkan ininya, teman-teman. Sehingga menjadi apa? Ditulis di sini sekarang. Ya. Ditulis di sini nih. Jadi ini gabungan antara 0 dengan 1 tadi. Term 0 dengan term 1, yang hilang adalah bit paling belakang, bit keempat tadi. Itu ya. Nah, sekarang berikutnya lagi 0 dengan 2 gitu ya. 0 dengan 2, ini ada perbedaan untuk di sini perbedaannya. Ini sama ini. Satu perbedaan, berarti boleh digabungkan. Berarti ditulis di sini. Ini ya. 0 dengan 2, yang hilang bit ketiga tadi, karena yang beda tadi kan bit ketiga. Terus 0 dengan 8 nih. 0 dengan 8 juga ada satu perbedaan di sini, bit pertama ini sama ini. Berarti bisa digabungkan. Berarti 0 dengan 8 gitu ya. Digabung ini, yang hilang adalah bit pertama. Maka yang ditandai strip ini bit pertama. Oke, sudah ya. Nah, ini komparasi antara kelompok 0 dengan kelompok 1 sudah selesai. Menghasilkan 3 gabungan ini. Sampai sini dulu paham enggak? Paham, Pak. Paham ya? Kalau sudah paham, baru nanti kelompok 1 dengan kelompok 2. Satu persatu juga. Jadi harus sabar. Ini yang ditandai merah ini. Yang ditandai merah ini, antara 1 dengan 5, ini ada satu perbedaan kan di sini. Ini sama ini. Satu perbedaan. Nah, karena ada satu bedanya, maka bisa digabungkan. Tulis di sini. Nanti antara 1 dan 5 atau antara 1 dan 5 bedanya di bit kedua, maka bit keduanya hilang dikasih tanda strip. Oke. Lanjut ini sekarang 1 dan 6. Antara 1 dan 6 bedanya kebanyakan nih. Yang beda ini 0 1 beda, 0 1 beda, 1 0. Bedanya ada 3 berarti nggak bisa digabungkan. Lanjut lewati. Nah, gitu ya. Sekarang 1 dengan 9 nih. 1 dengan 9 bedanya cuma satuan, ini sama ini. Nah, ini. Berarti bisa digabungkan, ditulis ke kanan. Ini. 1 dengan 9. Bit pertama tadi kan yang berbeda, maka ditulis di sini.
hilang, bit pertamanya hilang, diganti strip. Gitu ya. Lanjut, 1 dengan 10. Bedanya ada 2 ini kan ya. Ini beda. Terus ini bit, oh ada 3 malah, ini beda. Ini juga beda juga. Kalau terlalu banyak bedanya nggak bisa digabungkan. Lewati. Nah, lanjut lagi. Lanjut 2 dengan 5 sekarang. 2 dengan 5 ini. Bedanya ada banyak, lewati juga. Ini kan banyak, terlalu banyak bedanya nih. Ini sama ini beda. Ini beda. Ini sama ini beda. Hanya lewati ya, tinggal bisa digabungkan. 2 dengan 6. Bedanya ada 1 kan? Ini sama ini. Nah, berarti bisa digabungkan nih. Tulis di kanan sini. Tulis di kanan berarti ini 2,6. Tadi yang beda kan bit kedua ya, antara 2 dengan 6 tadi. Maka bit kedua itu yang hilang. Sini kan. Bit keduanya diganti strip ini. Lanjut 2 dengan 9. 2 dengan 9 terlalu banyak bedanya. Ini beda. Bit ketiga beda. Bit keempat beda. Maka nggak bisa digabungkan. Lewati aja. Lanjut ke 210 gitu ya. 210 bedanya cuma 1. Ini sama ini ya. Nah, 2 dengan 10 bedanya cuma 1. Berarti bisa digabungkan. Tulis di sebelah kanan 210. Maka yang sama tadi kan bit pertamanya hilang, diganti strip ini. Nah, lanjut lagi. Lanjut lagi 8 dengan 5 gitu ya. 8 dengan 5 terlalu banyak bedanya ya ini ya. Ini beda, bit pertama beda, bit kedua beda, bit keempat beda, lewati. 8 dengan 6. Bit pertama beda, bit kedua beda, bit ketiga beda, lewati. 8 dengan 9. Nah, ini ada satu perbedaan toh ini. Ini sama ini, bit keempat itu. Berarti bisa digabungkan. Tulis di sebelah kanan. Gabungan 8,9. Bit terakhir tadi kan, bit keempat yang hilang. Berarti diganti strip bit keempatnya. Lanjut, 8 dengan 10. Ini bedanya ada 1 juga ya ini ya. Ini sama ini, di bit ketiga ini. Berarti bisa digabungkan. Tulis di sebelah kanan 8, 10. Bit ketiganya hilang, diganti strip. Sudah selesai. Maka komparasi antara tadi itu kelompok 1 dengan kelompok 2 sudah selesai. Lanjut. Kelompok 2 dengan kelompok 3 sekarang. Ini ya. Kelompok 2 dengan kelompok 3 ini 5 dan 7 ini, term 5 sama term 7. Ini bedanya cuma 1 juga ini ya, ini bit ketiga ini, berarti bisa digabungkan. Berarti tulis 5 7. Bit ketiganya hilang, diganti strip. Dan lanjut ke 5 dengan 14. 5 dengan 14 selisihnya banyak ini. Ini beda nomor 1. Bit ketiga beda, bit keempat beda. Jadi nggak bisa digabung, lewati. Lanjut 6 dengan 7. 6 dengan 7 bedanya cuma di bit terakhir ini ya. Berarti bisa digabungkan. Tulis di sebelah kanan ini 6,7. Bit terakhirnya diganti strip. Ingat ya. Tuh. Lanjut 6 14. 6 dengan 14 bedanya 1 juga, 1 bit di bit pertama ini. Berarti bisa digabungkan. Tulis di sebelah kanan 6 14. Bit pertama tadi yang gabung, yang hilang menjadi strip. Itu ya. Lanjut 9 dengan 7. Bedanya terlalu banyak, ini ada 3 bit ini beda. Tidak bisa diringkas. 9 dengan 14 bedanya juga banyak ini, bit 2 3 4 ini beda semua, nggak bisa digabung. Lanjut 10 dengan 7. 10 dengan 7 bedanya terlalu banyak, ini beda, ini juga beda. Lanjut nggak bisa. 10 dengan 14 bedanya cuma 1 ini ya. Sini sama ini, berarti bisa digabungkan. Tulis sebelah kanan 10 14 ini bit kedua tadi yang digabungkan strip. Nah, dah. Itu tahapan pertama. Baru tahap pertama ya. Tahap pertama selesai. Jadi kita sudah berhasil meringkas yang awalnya 4 literal, ini kan menjadi tinggal 3 literal ini. Ini yang 3 literal kan artinya cuma ada 00 strip, 00 strip, 0 strip 00 gitu ya, 0 strip 01. Jadi itu langkah pertama. Sampai ini dulu tadi paham belum? Baik Pak, paham Pak. Paham ya. Yang lain? Paham, Mbak. Paham Pak. Paham, Oke. Bang. Masih fokus ya. Baik. Ini lanjut nih teman-teman. Tadi kolom pertama yang awalnya 4 literal tadi kan.
bisa kita ringkas dengan membandingkan grup-grup yang saling bertetangga tadi menjadi kolom kedua ini tinggal 3 literal kan ya. 3 literal atau 3 bit, 3 variabel. Nah, ini masih bisa diringkas teman-teman. Gitu ya. Diringkas caranya sama persis ini. Di grouping dulu tadi ya, di grup dulu. Awalnya kan seperti ini kan ya. Ini di grup lagi antara 1 0 yang nggak punya 0 berarti yang ini. Ini ke atas kan nggak punya 0 ini. Nggak punya 0. Nggak punya angka 1. Terus ini sampai dengan ini, itu kan angka satunya cuma 1. Terus yang 3 bawah ini, angka satunya ada 2. Jadi ini sekarang menjadi 3 grup. 3 grup di sini. Nah, ini ya. Nah, langkah berikutnya sama kayak tadi. Membandingkan antar baris lagi. Di antara grup-grup yang saling bertetangga tadi teman-teman. Tadi ya, di sini langkahnya. Tapi ini saya persingkat. Kalau langkahnya harusnya sama persis tadi. Bandingkan satu persatu dulu. Ini dengan ini, oh bedanya terlalu banyak, nggak bisa. Ini dengan ini nggak bisa, bedanya terlalu banyak. Ini dengan ini bedanya juga terlalu banyak. Ini dengan 01 dengan 210 bedanya juga terlalu banyak ya. 01 dengan 89, nah ini bedanya cuma 1 kan di bit pertama ini kan. Nah ini terus 01 dengan 810 nggak bisa, bedanya terlalu banyak. Jadi antara baris 01 ini dengan seluruh kelompok kedua ini dia hanya bisa digabungkan dengan bagian ini aja, baris 89 ini, karena ada satu perbedaan ini di bit pertama, ini 0, ini 1. Bit kedua, ketiga, keempat sama 00 strip, ini juga gitu 00 strip, sehingga ini gabung nanti pindah ke kanan set gitu. Menjadi kodenya 0189 ya. Kenapa? Karena di sini dari 01 dan 89 maka menjadi 0189 teman-teman. Yang hilang adalah tadi itu bit pertama kan ya. Ini sama ini tadi kan yang beda. Nah, berarti yang bit pertama dikasih strip lagi. Nah, jadi menjadi strip 00 strip. Ya. Kalau sudah lanjut tadi kan baru yang ini 01 dengan seluruh kelompok 2. Sekarang yang 02 dengan seluruh kelompok 2. Ini dengan ini bedanya terlalu banyak. Ini dengan ini bedanya banyak. Ini dengan ini bedanya juga banyak, lebih dari 1. Ini dengan ini juga bedanya lebih dari 1 ya. Ini dengan 89 bedanya lebih dari 1. Lah ini 2 dengan 810. Lah ini bedanya cuma 1 ya. Ini bedanya di bit pertama lagi. Ini sama ini. Berarti ini bisa kita ringkas dengan ini, kita gabungkan. Masuk ke sini nanti teman-teman. Kodenya menjadi 02810. Berarti baris bit pertama menjadi strip nanti. Ini ya. 02810 bit pertama strip. Bit berikutnya mengikuti awalnya. Awalnya kan 0 strip 0, berarti ini tetap 0 strip 0 gitu ya. Nah, sudah. Lanjut ke yang ketiga tadi ini. Ini dengan ini nggak bisa terlalu banyak. Ini dengan ini bisa. Karena bedanya di sini. Ini sama ini ya. Berarti ini bisa nanti 0819 ya, bisa nanti. Kemudian ini dengan ini banyak bedanya. Ini dengan ini bedanya cuma 1, berarti ini sama ini ya, bisa ya. Yang 0819 tadi menjadi strip 00 strip. Kemudian ini berarti 08210 menjadi strip 0 strip 0 gitu ya. Terus 08 dengan 89 nggak bisa. 08 dengan 810 nggak bisa juga. Oke, jadi kita dapat 2 dari 08 itu, ini 0819 dan 08210. Ini ya, 0819 sama 08210 ini. Oke. Kalau sudah, tadi kan sudah semua ini sudah dibandingkan semua. Lanjut sekarang. Antara kelompok 2 dengan kelompok 3. Langkahnya sama tadi. Ini bandingkan dengan ini dulu, gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya ini seperti itu teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti kita akan memperoleh hasil akhirnya ini.
Ini ya. Antara kelompok kedua dan kelompok ketiga tadi ternyata bedanya di sini yang beda 26 dengan 1014 ini. Ini beda di kelompok ini kan, beda di bit pertama ini. Maka bit pertamanya kan hilang ini menjadi strip di sini nih. Nah, ini. Terus yang berikutnya antara 210 ini dengan 614 ternyata ini. Ini bedanya kan di bit kedua ya ini. Bit kedua ini sama ini. Sehingga di sini menjadi strip. Sudah ya. Oke, nah ini sudah hasil akhir dari kombinasi seluruh kelompok ini di kolom kedua. Kita menghasilkan kolom ketiga ini. Kalau di sini masih 3 literal atau 3 bit, teman-teman. Di sini tinggal 2 literal nih. Atau 2 bit. Itu ya. Dan nggak bisa lagi kita kombinasikan lagi. Nah, kalau sudah teman-teman, kita bisa mengeliminasi hasil yang sama. Perhatikan di sini. Ini kan hasilnya sama ini. Strip 10, strip 10. Berarti ini cukup dipakai satu aja. Coret aja ya, salah satu. Terus ini juga sama ini. Strip 0, strip 0, strip 0, strip 0. Karena sama, coret salah satu. Ini juga sama ini. Strip 00 strip, strip 00 strip, coret salah satu strip. Nah, jadi ini kan coret tinggal 3 berarti sekarang. Tinggal 3 kita 1, 2, 3 term. Nah, dan yang awalnya kita punya banyak term kan ini tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 term atau 10 baris. Kita sekarang tinggal punya 3 term atau 3 baris ini. 1, 2, 3 ini teman-teman. Nah, berikutnya, ini. Berikutnya itu belum selesai ya. Menentukan ini teman-teman, apa namanya prime implicit chart ini. Prime implicit chart ini kita buat tadi itu tabulasinya. Saya ini ya. Kita pilih term yang ini ya, yang prima. Yang prima itu berarti yang tadi ya. Mohon maaf, saya tadi lupa mau ngasih tahu kalian. Saat kita tadi langkah baris kolom 2 ke kolom 3 tadi teman-teman. Termasuk ini sih. Termasuk mulai dari sini ya. Mulai dari kolom 1 ke kolom 2 tadi itu yang sudah digabungkan tuh dikasih centang tadi ya. Lupa dari saya. Ini. Tadi kan antara 01 gabung ke sini, kasih tanda centang di sini, gitu ya. Kemudian di sini antara 0 sama 2 kan masuk ke sini, maka ini kasih tanda centang di sini. Ini juga gitu. Kan tadi baris 0 sama baris 8 masuk ke sini, maka yang ini sama ini tanda centang lagi. Seterusnya, nah ini kebetulan kalau yang di kolom 1 kecentang semua. Ini ya. Kebetulan ini kecentang semua, maka di sini tidak ada yang prime implicit term-nya. Karena sudah gabung semua. Nah, tapi mulai langkah kedua ini sebentar. Ini saya keluarkan dulu aja biar enak memperhatikannya. Nah, ini. Aduh, sorry. Mulai dari kolom kedua, kolom 3 tadi kan kita sederhanakan lagi tadi. Nah, ini. Lalu mencet, sorry. Ini ke sini. Nah, kan ini gabungan antara 01 dan 89. Maka ini sama ini centang gitu ya. Kemudian 02 dengan 810. 02 itu ini, 810 itu ini, teman-teman. Centang juga, kasih tanda centang di sini. Tanda cek gitu ya. 08 sama 19. 08 sama 19 sih 19 sorry. 19 ini ya. Ini kasih tanda cek, centang. 08 sama 210 ini ya. 08 sama 210, maka keduanya kasih tanda centang. Kalau yang sudah tercentang ya sudah berarti. Kalau sudah tercentang sebelumnya. 26 sama 14 tadi terringkas kan, ini 26 sama 14 gitu ya. Maka ini kasih tanda centang. Terus ada lagi 210 berarti ini 210 sama 614 ini. Nah, ini kasih tanda centang juga. Nah, ternyata saat kita melakukan penyederhanaan dari kolom 2 ke kolom 3 itu ada baris-baris yang tidak bisa digabungkan, teman-teman. Ini ya.
yaitu baris 15 ini, baris 57, dan baris 67. Nah, itu yang kemudian disebut dengan ini, prime implicant chart ini ya. Jadi bagian ini ya, bagian term yang tidak bisa digabungkan. Ini menjadi prima berarti. Berdiri sendiri. Ini sama ini berdiri sendiri, sama di kolom ketiga mana yang prime? Yang prime di kolom ketiga adalah yang tidak sama tadi. Setelah dicoret tadi, setelah dicoret yang sama, maka ini dan ini menjadi prime juga. Nah, berarti sekarang kita bukan tinggal 3 baris ya, 4 baris, karena ini juga nanti harus diperhitungkan ini. Ini sama ini. Saya sampai sini paham dulu nggak ini? Paham, Pak. Ya, Mbak. Paham ya? Oke. Lah, nanti teman-teman, semisal di sini tadi langkah awalnya ternyata kok ada gitu ya. Kok ada yang nggak bisa digabungkan, berarti di sini juga ada prem nanti. Misal ya saya ini ya. Misal di sini tadi baris 8 ini nggak digabungkan dengan manapun. Nggak lanjut ke sini. Berarti ini jadi prem ini. Itu ya. Seandainya ada, tapi kebetulan di contoh soal yang ini nggak ada. Kebetulan semua yang di kolom 1 ini bisa digabungkan, maka di sini nggak ada premnya. Nah, yang di kolom 2 ini ada 3 prem ini. Ini ya, 15, 57 sama 67 ini yang prem yang nggak bisa digabungkan. Gitu ya. Nah, dari 6 prem ini sekarang kita tulis di sini, teman-teman. Kita tulis dalam tabel seperti istilah lagi ya. Kanan dan ke bawah itu ya. Nah, ini silahkan nanti Anda buat biasanya sih yang atas yang bitnya sedikit ya ini ya. Jadi 0189 tadi ini yang dari kolom ketiga tadi ya teman-teman. Ini 0189 02810 26 10 14. Nah, ini kan 0189 02810 26 10 14. Itu ya. Kemudian yang bawah itu yang bitnya masih lebih banyak. Ini kan bitnya yang atas 222, yang bawah ini bitnya masih 333 kan. Nah, ini diperoleh dari kolom yang kedua tadi ini 15, 57, 67 ini ya. 15, 57, 67 kita tulis di sini. Itu ya. Nah, dari ini tadi kolom ke bawahnya. Kolom ke bawahnya diisi oleh prem implicant tadi itu, ya. Kolom ke kanannya ini diisi dengan seluruh baris yang muncul pada SOP-nya tadi, teman-teman. Dan ya. Ini adalah fungsi tadi, fungsi A, B, C, D tadi kan di awal soalnya kan sigma gitu kan ya, dari 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Lah, baris-baris ini itu jadikan ke sini. Kodenya jadikan ke sini. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Itu ya. Nah, nanti kita kasih tanda silang atau tanda centang, terserah sih. Biasanya sih tanda silang boleh, tanda centang juga boleh. Pada nomor yang muncul di sini. Ya. Jadi kalau di baris pertama ini nomor yang muncul adalah 0189, maka di sini yang kita silang bagian ke 0189. Baris kedua itu adalah 02810, maka di sini yang kita silang 0, nomor 2, 8 dan 10. Ini 26 10 14 ini berarti 26 10 14 gitu ya. 15 berarti ini 15. 57 berarti ini 57 gitu ya. 67 ini 67. Nah, itu. Jadi ini lebih mudah ini. Saya lebih mudah daripada yang tadi ya. Berikutnya tadi kita kasih tanda pada tabel ini sesuai dengan angka-angka yang muncul di sini. Pak, terus ini apa, Pak? Gitu ya. Ini apa? Saya tahu itu apa? Ini diperoleh dari nilai ininya. Nilai belakangnya ini loh. Nilai belakangnya ini, teman-teman. Kita hapus dulu ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, 0189 kan bentuknya ini. Strip 00 strip.
Oke, tak tulis saja di sana biar Anda nggak lupa nanti. Ini adalah strip 00 strip, terus 02810 strip 0 strip 0. Strip 0 strip 0 ya. Strip 0 strip 0. 26 10 14 isinya strip 10. Strip 10. Tuh. Terus 15 isinya 0 strip 01, 0 strip 01, 57 isinya 01 strip 1, 01 strip 1, 67 isinya 011 strip. 011 strip. Nah, perhatikan di sini. Anda masih ingat nggak? Kalau ini kan tadi karena ini bentuknya sigma, berarti ini SOP nih. Di dalam SOP itu, teman-teman, yang muncul berarti min term nih. Yang muncul adalah min term. Min term itu berarti kan perkalian-perkalian. Nah, dalam min term itu, yang 0 itu yang dikomplemen atau yang 1 yang dikomplemen? Ada yang ingat nggak? Yang 0, Pak. Yang 0 yang dikomplemen kan? Iya. Nah, berarti di sini ini tuh mewakili A, B, C, D, teman-teman. Yang di strip itu berarti nggak keluar. Kemudian yang ditandai dengan bilangan itu bit yang keluar. Kalau dia 0 berarti dia dikomplemenkan. Kalau dia 1 berarti dia tidak dikomplemenkan. Nah, berarti di sini perhatikan ini. Berarti ini menjadi A-nya hilang, B-nya karena 0 menjadi B komplemen, C-nya karena 0 menjadi C komplemen, D-nya karena strip, D-nya nggak keluar di sini. Itu ya. Nah, kan ditulis ini B aksen, C aksen. Terus ini yang kedua ini. Ini berarti A-nya nggak keluar, B-nya menjadi komplemen, C-nya nggak keluar karena strip, D-nya menjadi komplemen. Maka di sini B komplemen, D komplemen. Terus ini A-nya nggak keluar, B-nya nggak keluar, C-nya karena 1 ya C saja, D-nya karena 0 D komplemen. Maka di sini C D komplemen. Itu ya. Dan di sini ini A-nya keluar tapi 0, berarti ini A komplemen, B-nya karena strip nggak keluar, C-nya karena 0 C komplemen, D-nya karena 1 tidak dikomplemenkan, berarti A aksen, C aksen, D. Yang di sini A-nya 0 berarti A komplemen, B-nya 1 berarti B saja, C-nya strip berarti nggak keluar, D-nya 1 berarti D saja, berarti A aksen, B, D. Dan di sini yang terakhir, ini 011 strip, A-nya 0 berarti A aksen, B-nya 1 B saja, C-nya 1 C saja, D-nya strip, D-nya nggak keluar. Maka menjadi ini. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kalau sudah paham teman-teman, langkah berikutnya ini sudah dalam bentuk tabel ini ya, yang diwujudkan dalam merepresentasikan prime implicance chart-nya. Terus kita tentukan nanti ini ya, identitasnya atau yang esensialnya gitu ya. Dia yang dalam satu kolom berdiri sendiri. Jadi dalam satu kolom ini dia sendirian, itu nanti yang esensial gitu ya. Dia yang akan jadi identitasnya. Jadi kita lihat per kolom-kolom ini. Nah, ini ternyata yang sendirian cuma 2 ini sama ini kan. Nah, maka nanti ditandai di sini. Ini di kolom 9 ini sama silang di kolom 14 ini, karena dia berdiri sendiri dalam satu kolom, nggak ada temennya, maka dia menjadi istilahnya apa ya, identitasnya lah, atau ini ya, atau kuncinya gitu aja, pusatnya gitu ya. Langkah berikutnya apa nanti? Langkah berikutnya kita bisa mencoret silang-silang yang sebaris. Ini kan. Ini dari yang bawah dulu ini, yang kolom 14 ini, yang sebarisan ini dicoret, seret ke kanan. Nah, coret ke kanan ketemunya ini nih, ketemunya ini sama ini sama ini. Berarti dia bisa juga dicoret dengan vertikalnya, atasnya, coret ke coret, seret. Ini dengan ini ke coret, seret, ini ke coret, seret. Gitu ya.
Nanti artinya apa? Kita sudah bisa menghilangkan banyak term. Jadi ini ikut hilang. Semuanya terkunci di sini, berarti. Semuanya dikunci oleh ini. Nah, gitu ya. Berikutnya yang kedua itu, yang ini. Kita kasih tanda biru biar beda. Ini sama tadi kayak tadi ke samping dulu thread, terus ke bawah ini. Berarti ini kena ini kena dengan ini kena dengan ini. Nah, semua yang terkena itu ya, semua yang terkena silangnya, yang terkena coretannya, semua terkunci oleh ini. Berarti sekarang tadi ya, ini sama ini sudah berhasil menghilangkan banyak tadi. Ini sudah hilang semua kan? Ini hilang semua. Tinggal ini nih. Tinggal yang belum kecoret itu pada kolom 5 sama kolom 7 ini. Gitu ya. Kan sudah seperti ini nih. Nah, kalau masih ada sisa teman-teman gitu ya, kita perlu memilih gitu, memilih prime implicit meskipun dia tidak esensial gitu ya, tapi dia harus bisa mengcover atau mengunci yang min-term yang sisanya yang lain. Jadi tadi ini kan tidak tercover atau tidak terkunci oleh ini tadi. Ini sama ini kan hanya mengunci yang kecoret ini saja yang terlewati. Tapi ini kan belum terkunci, maka kita harus pilih. Harus pilih ini. Berarti dia menjadi satu ini sendiri ya. Satu kesatuan sendiri tadi. Jadi yang ini tadi merah, yang ini menjadi cover merah tadi, ini cover biru gitu. Nah, maka di sini ini kita kasih garis horizontal sebagai cover kuning di sini. Cover yang ketiga. Jadi ini tadi ya. Yang merah di cover pertama berawal dari sini tadi. Yang biru tadi cover kedua berawal dari ini. Yang ketiga ini thread gitu tadi. Kita pilih misalkan di sini. Nah, ini nanti berarti bisa kita coret ke sini dan ke sini. Ya. Itu berarti yang sekarang pakai garis kuning. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman, tinggal kita lihat ini ya. Pak, tadi mungkin ada yang tanya, Pak, kenapa ini? Saya sebentar, mungkin di sini yang bingung. Pak, kenapa kita pilihnya yang di sini, Pak? Yang kita garis horizontal yang ini dulu. Karena kalau kita pilih ini, teman-teman, ini nggak ngefek nanti, nggak bisa langsung kena semuanya. Kalau kita pilih ini, Pak, ini kita hanya bisa ngapus ini satu tok ini. Udah. Atau misalkan kita pilih ini, Pak. Nah, ini berarti kita bisa ngapus ini tok. Tapi kalau kita pilih ini yang sejajar ini, mau pilih ini juga boleh ya di sini. Maka kita bisa bikin garis horizontal dulu. Terus ini dari horizontal itu kita bisa bikin garis-garis vertikal untuk menghapus yang arah vertikalnya ini sama ini. Nah, itu ya. Jadi ini. Sehingga ini yang apa namanya esensialnya ini sama ini. Nah, garis-garis horizontal sebagai esensial itu yang kemudian menjadi term terakhirnya teman-teman. Term yang paling sederhana. Di sini kan garis horizontalnya di sini nih. Ini terus di sini terus ini kan, ini ke sini kan. Nah, berarti bentuk paling sederhana dari fungsi boolean yang panjang tadi itu yang ini kalau kita tulis ini panjang sekali nih. Berisinya ada banyak sekali itu. Itu terakhir berarti tinggal ini aja. B aksen, C aksen, ditambah C, D aksen, ditambah aksen B, D. Itu ya. Yang ini nanti otomatis akan hilang. Kalau nggak percaya, Anda bisa buktikan sendiri. Nanti pasti Anda menggunakan cara aljabar, bagian ini atau ini akan teringkas sendiri otomatis nanti. Maka ini adalah solusinya. Ini adalah bentuk paling sederhana tadi ya, dari soal SOP tadi itu. Paham enggak? Sampai sini. Halo? Paham, Pak. Silakan kalau ada yang mau Anda tanyakan dulu. Bagian mana yang tadi kira-kira masih bagi Anda masih belum dipahami? Nggak ada pertanyaan? Yang lain juga paham semua? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, itu.
Oke, baik kalau sudah paham. Tadi ini sudah sampai selesai ya. Ini ada contoh lain. Nah, ini contohnya lebih sederhana. Kenapa? Karena di sini ya cuman 3 literal ini kan, 3 bit ABC, 3 variabel. Berarti kan kalau baris totalnya hanya ada 2 pangkat 3, 8. Maka di sini kan sudah dalam bentuk SOP nih. Sum kan ini, sigma. Tapi yang muncul juga masih banyak baris ini. 0, 1, 2, 5, 6, 7 nih. Banyak sekali barisnya ya. Cuman kalau 3 literal gini atau 3 variabel nanti lebih simpel karena kolomnya pasti lebih sedikit kan ya. Nah, ini kolom pertama, ini kita tuliskan ya, 0, 1, 2, 5, 6, 7. Ini tinggal kalau Anda lupa seperti biasanya ya, Anda bikin seperti ini dulu, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, kan gitu ya. Ini baris ke 0, ini tulis ke sini. Baris ke 1 ini kan. Baris kedua ini masuk sini. Baris kelima ini, baris ke-6 ini ya, masuk sini. Baris ke-7 ini. Nah, ini kemudian dikelompokkan kayak tadi teman-teman. Kelompok grup 0 ini yang 0-nya cuman yang nggak ada punya bilangan 1. Kelompok ke grup 1 ini yang bilangan satunya ada 1. Ini yang bilangan satunya ada 2. Ini yang bilangan satunya ada 3. Ini ya. Nah, kayak tadi contohnya, antar kelompok kita bandingkan ya. Maka ini 01 masuk ke sini, centang-centang. 0 dengan 2 bisa digabungkan, gitu ya. Kemudian 1 dengan 5 bisa digabungkan juga. 1 dengan 6 nggak bisa digabungkan. 2 dengan 6 bisa digabungkan, gitu ya. Terus ke kelompok berikutnya 5 dengan 7 bisa digabungkan ternyata. 6 dengan 7 juga bisa digabungkan. Nah, ternyata ini kecentang semua. Kecentang semua berarti di sini nggak ada prime implisannya, nggak ada. Baru masuk ke sini nih. Nah, kalau sudah masuk ke sini ini karena di sini berbeda semua. Kalau sudah tinggal 2 literal gini teman-teman, 2 bit ini nggak perlu disederhanakan lagi ya. Kalau memungkinkan sih silahkan, tapi kayaknya sudah nggak bisa nih. Misalkan ini dengan ini nggak bisa, ini dengan ini nggak bisa, ini dengan ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa juga kan. Nah, sudah nggak bisa disederhanakan semua, jadi semuanya prime ini. Kalau sudah semuanya prime nggak bisa dilanjut ke kolom 3, tapi seandainya bisa boleh sih. Seandainya ini kan ini kolom pertama, ini kolom kedua, seandainya bisa lagi ke kolom ketiga sini, silahkan aja. Seandainya antara ini dengan ini ada yang masih bisa digabung, tapi ini ternyata sudah mentok, nggak bisa semua. Berarti semuanya prime. Semuanya prime berarti semuanya masuk ke tabel sini semua, gitu ya. Kayak tadi itu. Kalau sudah tuliskan bilangan yang muncul 01 silang 01, 02 silang 02, 15 silang 15, 26 silang 26, 57 silang 57. 67 silang 67. Nah, gitu ya. Nah, di sini kebetulan nggak ada juga yang esensial gitu ya. Jadi di sini kan nggak ada nih. Ini sekolom berdua, ini sekolom berdua, sekolom berdua, sekolom berdua, sekolom berdua, sekolom berdua. Nggak ada yang kayak tadi itu. Nggak ada yang kayak gini, yang sekolom sendirian ini nggak ada. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya kita ya kayak tadi sih sebenarnya, apa namanya, pilih satu dulu dari atas yang kira-kira efektif gitu ya, yang efektif untuk mencoret paling banyak gitu ya. Berarti di sini paling atas dulu, sini dicoret dulu horizontal, jeret. Kalau yang kecoret otomatis kan ini kecoret, ini ke bawah ini kecoret gitu ya. Nah, ini jangan dicoret teman-teman. Kalau Anda nyoret yang ini, Anda hanya bisa nyoret sekali ini toh, karena ini sudah kecoret tadi. Ambil yang lain, jangan baris kedua gitu ya. Ambil yang lain berarti yang mungkin yang enak baris ke ini ya, baris ke ini, baris ke nih, seret keempat ya. Jadi nanti otomatis akan mencoret ini sama ini. Nah, terus ini berarti baris kelima ini seret, nanti kena ini sama ini. Nah, ini kan berarti kan kita punya ini nih. Baris pertama, baris 21 tadi, terus baris 26 sama baris 57 itu ya. Sama kan ini. Nah, ini baris pertama, baris 01 ini, terus baris 26, baris 57. Berarti premnya ini kan ya.
apa namanya, yang paling sederhananya ini aksen B aksen, BC aksen plus AC ini. Ini dengan cara Queen McCluskey tadi. Silahkan nanti kalau nggak ada perintah khusus, seandainya bentuk 3 variabel ternyata nggak panjang ya. Kalau cuma 3 variabel kan pakai Queen McCluskey ini juga cepat. Tapi monggo nanti kalau nggak ada perintah khusus, Anda boleh pilih dengan aljabar atau dengan bentuk seperti ini silahkan. Tapi kalau ada perintah khusus harus pakai ini ya, gunakan itu ya. Tapi kalau Anda mau program ke komputer, ya paling enak pakai ini karena polanya jelas tadi. Membandingkan antar grup, di grup dulu, membandingkan antar grup, kemudian mencari prime implicitnya, terus dibuat tabel ini, terus dicari esensialnya gitu ya. Baru selesai. Ketemu bentuk sederhananya. Oke. Paham sampai di sini? Halo, ada pertanyaan enggak? Pak. Belum ada. Belum ada ya, paham ya? Oke. Baik, kalau belum ada pertanyaan, sama sih ini teman-teman, ini kayak tadi juga, sama persis, hanya di sini stepnya langsung cepat ini, jadi nggak per langkah-langkah tadi ya. Jadi kalau tadi kan saya per slide saya buat per langkah, kalau ini satu slide langsung langkah 1 sampai langkah 5, diringkas dalam satu slide gitu ya. Nah, ini langsung ketemu ini, tapi intinya sama. Kan satu slide ini langsung mewakili langkahnya langsung ke 3 kolom. Kolom pertama, langsung kolom kedua, langsung kolom ketiga ini ya. Nah, ketemu prime-nya ini berarti ini prime, ini prime, ini prime, sama ini. Ini salah satu aja karena sama kan prime slide. Nah, terus di coret-coret tadi, centang silang tadi itu ya, dan seterusnya. Itu teman-teman untuk metode penyederhanaannya. Jadi ada hari ini yang kita pelajari cuma 2 tadi, secara aljabar sama dengan metode Queen McCluskey tadi. Permisi Pak. Ada yang mau izin bertanya? Izin bertanya Pak. Iya Mas. Untuk yang metode terakhir ini itu hanya untuk yang SOP atau POS juga Pak? SOP Mas. SOP saja ini ya. Jadi kalau nanti bentuknya POS harus diubah ke SOP dulu. Jadi harus ke bentuk sigma SOP yang ini berarti. Gitu Mas. Sum of product. Jadi kalau yang diketahui misalkan XYZ gitu ya Mas ya. XYZ sama dengan ini produk dari 0, 1, 2, 3 gitu. Ya ini ubah dulu. Ubah ke bentuk sum dulu. Berarti yang nggak muncul di sini berapa? 4, 5, 6, 7. Nah, baru ini yang nanti diproses ke dalam bentuk Queen McCluskey gitu Mas. Paham belum? Baik Pak, terima kasih. Paham ya? Jadi kalau bentuk yang ditanyakan dalam bentuk POS dulu gitu, bentuk POS ubah dulu ke SOP dulu. Ubah ke SOP dulu baru ada proses ke Queen McCluskey karena ini memang standarnya ini untuk SOP ini teman-teman. Tadi loh di awal tadi yang dijelaskan tadi. Ini buat persamaan boolean atau fungsi boolean ke dalam bentuk standar sum of min term. Sum of min term itu maksudnya SOP ya. Jelas ya Mas ya?